Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih. Kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria, jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor alus, optimismenya karena dukungan Partai Coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandra oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Terima kasih. Ketahui bahwa presiden itu adalah pejabat negara. Itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia. Jadi pengertian tentang pejabat negara itu adalah merupakan pimpinan dari lembaga eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman. Jadi pengertian tentang pejabat negara ini yang kami lihat bahwa di sini adalah presiden dan wakil presiden. Kalau mengacu kepada aturan di dalam Undang-Undang Pilkada sudah sangat jelas di pasal 71, pejabat negara, pejabat daerah dan lain-lainnya dilarang untuk memihak terhadap salah satu paslon. Tentunya kalau mengacu kepada Undang-Undang Pilkada, di sini kita melihat ada hal yang perlu dikoreksi oleh rekan-rekan Bawaslu. Tentunya putusannya seperti apa kita sepenuhnya menyerahkan kepada Bawaslu yang nanti sore akan memutus terkait dengan video Presiden Prabowo kepada Saudara Lutfi. Karena mengingat bahwa proses kemarin itu beliau sudah menjadi presiden dan ini menjadi koreksi untuk kita semua dalam rangka membangun demokrasi yang lebih baik lagi. Itu mungkin jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, baik, Mahkamah Konstitusi. Silakan. Izin Mas Hasto, nama saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Mungkin tadi banyak pertanyaan sudah ditanyakan oleh rekan-rekan lainnya. Mungkin pertanyaan saya singkat aja, Mas. Kalau saya mau dengar. Baik, terima kasih. Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan pesan beliau. Itu sangat penting di dalam menjaga peradaban Indonesia dan demokrasi kita. Karena legasi yang dibangun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sejak berhadapan dengan pemerintahan otoriter Orde Baru dan juga legasi ketika menjaga konstitusi untuk menolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sehingga itu adalah pesan yang menjadi pegangan tentang pentingnya demokrasi itu. Di Jawa Tengah demokrasi menghadapi ancaman. Begitu banyak intimidasi yang memang dirancang tanpa bukti yang dilakukan, tapi semua bisa merasakan tentang keterlibatan Partai Coklat tersebut dengan sumber daya yang relatif tidak terbatas. Karena di Sumatera Utara, di Jawa Timur, Ibu Tri Risma hari ini misalnya begitu banyak pengusaha yang bermaksud bergotong royong kemudian ditelepon. Pak Edi Rahmayadi yang mencoba banyak bergotong royong karena ketegasan kepemimpinannya sebagai seorang infanteri sejati, prajurit TNI, itu juga dilarang. Bahkan mengeluarkan dana dari rekeningnya saja
itu dihambat sedemikian rupa. Jadi berbagai instrumen kekuasaan sudah masuk karena banyak yang ingin menempatkan kepala-kepala daerah itu seperti hulu balang raja. Itu suasana kebatinan yang ingin dibangun. Karena itulah seluruh daerah sangat penting bagi PDI Perjuangan dari Sabang sampai Merauke. Yang penting adalah proses demokrasi di dalam memilih pemimpin tersebut agar tidak dimanipulasi oleh penggunaan alat-alat negara. Karena kita juga tidak ingin melawan negara sebagaimana terjadi dan menjadi diksi ketika berhadapan dengan kekuatan Orde Baru saat itu. Nah, untuk itu daerah-daerah yang merupakan basis PDI Perjuangan memang mencoba untuk dikepung. Ya, seperti Sumatera Utara, kami menang pemilu, kemudian pemilu legislatif, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, bahkan sangat brutal. Padahal kepemimpinan Pak Oli Dondo Kambe itu merangkul. Saudara Rocky Gerung mengatakan bahwa mencoba untuk melakukan tekanan oleh kekuasaan terhadap PDI itu juga tekanan bukan hanya kepada partai, tetapi tekanan terhadap demokrasi, tekanan terhadap konsep ide gagasan yang dibangun oleh PDI. Di Jawa Tengah, upaya untuk menekan PDI dengan segala cara itu sama saja juga menenggelamkan upaya-upaya sejarah PDI yang sangat kuat. Jawa Tengah sebagai bentengnya PDI Perjuangan, sebagai kandang banteng di mana seluruh gagasan-gagasan nasionalis Soekarnois dan perjuangan Ibu Mega hidup dan ditorehkan di Jawa Tengah itu. Sehingga di dalam menghadapi itu kami justru semakin semangat berjuang, menyala fighting spirit kita untuk membuktikan bahwa indahnya demokrasi adalah karena kekuatan rakyat itu sendiri. Tidak ada rejim otoriter yang tidak tumbang oleh kekuatan rakyat, apalagi sudah tidak menjabat. Terima kasih. Terkait dengan Ibu Mega, beliau sudah menyampaikan pesan-pesan kenegaraan tentang pentingnya membangun demokrasi. Sehingga Ibu Mega secara khusus, karena beliau sudah keliling untuk memperkuat struktur partai, maka sudah diwakilkan kepada seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan, anggota legislatif, eksekutif partai untuk bergerak menjadi juru kampanye di daerah-daerah.